Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan sore hari ini, sore yang cukup cerah ini, kita masih diberi nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sehat, sehingga dalam sore ini kita dapat memenuhi undangan kajian dalam Cafe Story yang ke-6 dengan tema cara melindungi diri dari setan. Nanti akan disampaikan oleh Ustaz Abu Bibya Umam Yasin. Sebelumnya pada kesempatan sore ini mungkin teman-teman semua ini belum tahu ini siapa, tahu ngomong siapa di depan. Perkenalkan, saya adik kakak kandung dari Pak Sigit ya, saya Pak Sigit, itu salah satu ini juga ikut dalam Cafe Konco ini. Sehari nama saya perkenalkan, cukup terkenal nama saya, yaitu pahlawan peta ya, bilang tidak kembali, nama saya Supriyadi. Kemudian orang tua nama saya Supriyadi. Sehari-hari saya bekerja di Rumah Sakit Bayangkara Tulungagung. Saya sebagai masuk dalam Satgas Penanggulangan COVID-19 Tulungagung, juga sebagai PJ Ruang COVID di Rumah Sakit Tulungagung, sekaligus Ketua Perawat Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Tulungagung. Jadi kenapa saya sampaikan ini, sewaktu-waktu ketemu saya di rumah sakit, silahkan kalau saya pas jaga atau pas dinas, saya kurang tahu apa disapa. Saya di rumah sakit. Dalam kesempatan ini juga sekilas saya himbau sebagai ikhtiar ya, sebagai ikhtiar dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID ini, tetap ya prokes. Sebenarnya prokes ini dalam Islam juga sudah diatur, yaitu wudu juga merupakan prokes. Cuci tangan loh, prokesnya kan cuci tangan dan masker untuk yang utama, dan pertama itu cuci tangan. Itu sebenarnya juga diatur dalam Islam. Kemudian tanpa kepanjang dalam, waktu dan tempat kami persilahkan Ustaz Abu Bibya Umam Yasin. Monggo. Ya, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala ibadika wa habibika Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah pada sore hari yang mendung ini ya, kita masih bisa berkumpul di tempat yang baik ya, dalam rangka yang baik pula, dan masih dalam keadaan sehat walafiat. Allah masih memberikan kita umur panjang, Allah masih memberikan kita kesehatan, dan Allah juga masih memberikan kita rasa aman, sehingga kita tadi keluar dari rumah itu masih merasa aman, tidak ada khawatir, tidak ada cemas. Ini nikmat Allah yang sangat besar. Terutama nikmat yang paling besar adalah dengan nikmat iman. Karena dengan nikmat iman ini kita bisa menjadikan semua nikmat yang telah Allah berikan, kita bisa gunakan nikmat itu dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentunya tidak lupa ketika kita memulai kajian, memulai muhadharah, untuk senantiasa bersolawat dan menyampaikan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan kepada kaum muslimin yang setia dengan ajaran beliau sampai hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin, para pemuda ya, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak lupa juga kami ucapkan jazakallahu khairan kepada owner dari Koncoy ya, atau Cafe Koncoy, yang sudah membolehkan kita untuk menggelar kajian di tempat beliau ini, dan ini yang ke-6 kalinya, Pak ya. Alhamdulillah. Sebelumnya kita membahas kitab Ushulus Salasa sampai beberapa waktu, dan termasuk pembahasan di dalam Ushulus Salasa adalah yang pertama itu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan dalil-dalilnya tentunya. Nah, salah satu ketika mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah mengenal uluhiyah Allah, yaitu yang pantas disembah ya, yang pantas untuk kita mintai, untuk kita berikan sujud rukuk kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam bab isti'adah. Isti'adah itu maknanya adalah berlindung, Mas. Ya. Berlindung itu juga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Bahkan berlindung ini juga Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada nabinya. Kita lihat Nabi Muhammad itu kurang apa, Mas? Beliau nabi sebaik-baik manusia, diampuni dosa yang akan datang dan yang telah lalu, tapi Allah tetap memerintahkannya untuk berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul a'udzu birabbin nas." Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung dengan Rabb, pemilik manusia, Rabbnya manusia. Malikin nas, yang memiliki atau yang merajai manusia. Dari apa, Mas? Diminta berlindung dari min syarril waswasil khannas, dari buruknya bisikan al-khannas. Khannas itu setan yang kalau dicari dia suka sembunyi. Wah, ini kayaknya setan. Sembunyi lagi, dia berubah menjadi was-was yang lain atau bisikan-bisikan yang lain. Apa tugasnya khannas? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang dia itu memberikan was-was, memberikan bisikan-bisikan kepada manusia. Kemudian di ayat selanjutnya disebutkan oleh Allah bahwasannya setan itu bukan hanya jin, Mas. Setan itu bukan hanya yang sering kita nonton TV kemudian bertemu hantu dan yang lainnya, bukan hanya itu setan. Tapi setan dari kalangan apa? Minal jinnati wan nas. Dari kalangan jin ada juga setan dari kalangan manusia. Makanya yang kita pilih, tema kita pada sore hari ini adalah cara benar ya, melindungi diri dari godaan setan. Karena tujuan dari setan untuk menggoda kita disebutkan di dalam surat Fatir ayat ke-6. Allah berfirman, wa innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan
itu memerintahkan pasukannya untuk mengganggu manusia dalam rangka apa, Mas? Dalam rangka agar memasukkan manusia ke dalam sa'ir. Sa'ir itu salah satu nama dari nama-nama neraka. Jadi tujuan mereka yang utama ya, adalah mengajak manusia untuk masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka lebih saya mengerucutkan tema pada sore hari ini adalah pembahasan seputar isti'adah atau kalimat a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ternyata kalimat yang Masya Allah ya. Insya Allah setiap kita ini menghafalnya kalimat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Akan kita bedah pada sore hari ini. Kalimat yang pendek ini, doa yang pendek ini tetapi memiliki makna yang sangat besar. Yang pertama adalah arkanu isti'adah. Rukun dari kalimat isti'adah, Mas. Rukun dari kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa kita bahas rukunnya? Ya. Karena kalau rukun itu maknanya apa? Rukun tuh ini ya, tembok. Kemudian kalau di masjid ada tiang, itu namanya rukun. Bangunan kok tidak ada tiangnya, ya, maka bangunan itu akan roboh. Begitu juga ketika sholat, kita harus melakukan rukun-rukunnya. Ketika rukun-rukun dari sholat tidak dikerjakan, maka wajib mengulang sholatnya. Sebagaimana hadis Nabi SAW dalam riwayat Muslim, ya, ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi, datang ke Masjid Nabawi. Di dalam Masjid Nabawi ada Nabi SAW. Kemudian sahabat itu melakukan sholat 2 rakaat untuk tahiyatul masjid. Setelah sholat 2 tahiyatul masjid, ya, 2 rakaat tahiyatul masjid, kemudian menyalami kepada Nabi. Ya. Setelah bersalaman kepada Nabi, Rasulullah mengatakan, "Sholli fa innaka lam tusolli." Sholat lagi, Mas, karena kamu belum sholat. Jenengan bisa bayangkan ya, sholat 2 rakaat di masjid Nabi, ada Nabi, kira-kira sholatnya seperti apa? Sudah seperti itu, diminta untuk mengulanginya lagi, diulangi oleh dia. Diulangi kedua kalinya, datang lagi kepada Nabi, Nabi mengatakan, "Sholli fa innaka lam tusolli." Sholat lagi, Mas, sampai dia sholat kedua kalinya. Kemudian yang ketiga kalinya sama oleh Nabi, dikatakan, "Sholli fa innaka lam tusolli." Makanya sahabat ini saya mengatakan, "Ya Rasulullah, ya, aku tidak bisa sholat yang lebih baik lagi daripada sholatku ini. Fa'allimni, maka ajarkan kepadaku bagaimana sholat yang benar." Barulah beliau mengajarkan cara sholat yang benar dengan menyempurnakan rukun-rukunnya. Karena kalau rukun-rukun sholat tidak ditunaikan dengan benar, ya, maka sholat itu harus diulang. Ya. Seperti ketika takbiratul ihram, membaca basmalah, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, dan kemudian membaca sholawat kepada Nabi SAW. Dan juga yang paling penting dari itu semua adalah yaitu khusyuk di dalam shalah atau tumak-nina. Intinya adalah di dalam bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim pun ada rukunnya. Rukun yang pertama adalah sighatul isti'adah wa lafdhuha. Yang pertama lafaz isti'adah, lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Kalau jenengan itu belajar Al-Qur'an sampai ke sanad-sanadnya, akan menemui perbedaan dalam lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada 19 lafaz. Alhamdulillah kita sudah hafal 1 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan itu adalah yang dipilih oleh jumhur ulama. Sebagian besar ulama mereka mengatakan bahwasanya lafaz yang paling mendekati kebenaran adalah lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan itu sesuai dengan perintah Allah dalam surat An-Nahl ayat ke-98. Allah berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah minasyaitonir rajim."
Jika kamu baca Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Maka kalimat fasta'id billah, kalau ada perintah di dalam Al-Quran, berarti artinya hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Maka lafadz yang pertama yang dipilih oleh sebagian besar ulama adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita sebutkan beberapa lafadz yang lain seperti a'udzubillahis samiil alim minasyaitonirrajim. Kemudian lafadz yang ketiga misalnya a'udzubillahis samiil alim minasyaitonirrajim min hamazati wa nafkhih, kemudian wa nafathihi, panjang. Yang intinya perbedaan itu ada sampai 19 perbedaan dalam kalimat isti'adah. Kesimpulannya yang paling mendekati kebenaran insyaallah dan ini dipilih oleh kebanyakan para ulama adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian ini harus dilafadzkan. Tidak bisa kita hanya batin, hanya di batin saja itu tidak cukup. Harus dilafadzkan dengan lisan. Terkadang kan kalau kita sholat itu kayaknya udah baca, padahal lisan kita belum baca, hanya batinnya saja yang membaca. Nah ini perlu diluruskan. Bacaan-bacaan sholat itu tidak sah sampai dia dilafadzkan oleh lisan. Bacaan-bacaan di dalam sholat tidak sah sampai dia dilafadzkan dengan lisan. Jadi jangan hanya di batin saja. Dan doa-doa itu juga memiliki manfaat yang maksimal jika dia dilafadzkan. Kecuali kalau orang-orang yang memiliki keterbatasan seperti orang yang bisu atau memiliki kelainan, maka innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak membebani manusia melebihi kemampuannya. Kemudian yang kedua adalah musta'id. Kedua rukun yang kedua dari isti'adah adalah musta'id. Musta'id adalah orang yang membacanya. Orang yang membacanya. Disebutkan wahwal mu'minul ladzi radiya billahi rabban. Yang baca kalimat ini harus seorang mukmin, yang ridha kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya. Kemudian wabil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Kemudian dia juga percaya dengan Islam sebagai agamanya dan Nabi Muhammad sebagai nabinya. Jadi intinya orang yang diterima isti'adahnya adalah dari seorang yang beriman. Kalau misalnya ada orang kafir atau non muslim mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tidak akan membuatnya, tidak akan memberikan manfaat untuknya sedikit pun kalimat tersebut, karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah al-musta'adu bihi wa huwa Allah. Rukun yang ketiga adalah al-musta'adu bihi wa huwa Allah, yaitu zat yang kita mintai perlindungan. Kita minta perlindungan kepada siapa? Kepada polisi, kepada bupati, wali kota, atau langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi man ista'adha bihi 'adah. Kita meminta kepada Allah yang jika kita minta kepada Allah pasti akan Allah kabulkan. Wa ajarahu wa 'asamahu. Dan jika kita minta perlindungan kepada Allah pasti akan Allah lindungi. Nah, keyakinan seperti ini Pak yang perlu kita tumbuhkan di dalam hati kita. Kadang kita ragu dengan doa kita sendiri. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbalu min qalbin ghafil." Allah itu tidak menerima doa dari hati orang yang lalai. Apa maksudnya hati orang yang lalai? Dia berdoa kepada Allah, tapi saking hafalnya dia dengan doa ini tidak disertai dengan hatinya. Doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, tapi hatinya pergi ke tempat yang lain. Hatinya berpikir tentang yang lain, bukan isi dari kandungan doa tersebut. Maka doa-doa seperti inilah yang dinamakan doa min qalbin ghafil, doa dari hati yang lalai.
sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Maryam, ibunda dari Nabi Isa alaihi salam. Kemudian juga menjaga keturunan-keturunan setelahnya. Itu semua disebabkan karena doa dari ibunya Maryam. Jadi kita bisa mendoakan anak kita, Pak. Disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat ke-36 dan 37. Allah berfirman, "Qalat rabbi inni wada'tuha untha." Ya Allah, ternyata aku melahirkan anak ini perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Dan Allah lebih tahu dengan apa yang aku lahirkan, apakah laki-laki atau perempuan. Wa inni sammaituha Maryam. Aku beri nama anakku perempuan ini Maryam. Kemudian wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu, ya, untuk anak ini dari godaan setan dan serta keturunan-keturunannya. Ini sunnah kita mendoakan, misalnya istri ada yang melahirkan, ya, maka kita doakan anak kita agar terlindungi dari setan beserta keturunannya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Maka Allah pun menerima doa dari istri Imran ini, sehingga Maryam, keturunannya Nabi Isa dan seterusnya mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Ma min mauludin yuladu illa nakhasahu syaitanu." Tidaklah setiap bayi yang dilahirkan kecuali bayi itu akan diganggu oleh setan. Fayastahilu sarihan illa ibnu Maryam wa ummah. Maka mudah bayi ini menangis, ya. Makanya kalau yang baru punya bayi begadang malam terus sebentar-sebentar nangis karena mudah diganggu oleh setan. Illa ibnu Maryam, kecuali ibnu Maryam, yaitu Maryam dan anaknya. Maka ini juga merupakan isti'adah yang sangat penting. Yang ketiga adalah dengan kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan melindungi kita jika kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak dari Al-Qur'anul Karim dalil-dalil yang menunjukkan kalau minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman yang lainnya dalam surat Al-A'raf, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Kalau dapat gangguan dari setan, Mas, was-was, ya, maka mintalah pertolongan atau perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-67, kita minta perlindungan kepada Allah bukan hanya dari setan saja, tapi sebagaimana Nabi Musa mengatakan, a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kebodohan. Kita berlindung dari kebodohan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlindung dari banyak hal selain setan dan juga kebodohan. Makanya, ya, doa yang datang dari Nabi itu dari berbagai keadaan. Kita masuk kamar mandi, berdoa, minum bismillah, makan bismillah agar tidak ada setan yang mengganggu kita. Kemudian juga masuk rumah, keluar dari rumah, bahkan ketika suami dan istri berhubungan pun juga dianjurkan untuk berlindung kepada Allah dari godaan setan. Ya. Maka semangat itu setan untuk menggoda manusia. Kemudian ar-ruknur rabi' min arkanil isti'adah, dan rukun yang keempat dari rukun-rukun isti'adah adalah al-musta'adu minhu, yaitu kita berlindung dari apa? Ya. Dari apa kita berlindung? Dari setan, dari keburukan manusia, dari keburukan seluruh makhluknya. Ya. Sebagaimana hadis Nabi SAW ketika seorang singgah di suatu tempat, apa doanya? A'udzubillah
idza nazala al-manzil, ya, ketika seseorang itu singgah di suatu tempat, maka hendaknya dia berdoa bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama, ya. Ketika dia singgah suatu tempat, maka dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak membahayakan apapun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, pelindung dari keburukan segala makhluknya. Kemudian rukun yang kelima adalah al-matlabul ladzi min ajlihi yasta'idul muslim, yaitu tujuan seseorang berlindung. Kita berlindung dari setan, apa yang kita inginkan? Apakah kita ingin keselamatan ataukah ingin hal yang lain? Maka hal tersebut harus kita niatkan di dalam hati kita. Kita berlindung dari setan, ya. Disebutkan di sini al-matlabul ladzi min ajlihi yasta'idul muslim wa huwa as-salamatu fi dinihi wa dunyah, yaitu seperti keselamatan agama dan juga dunia kita, agar selamat agama dan dunia kita dari godaan setan. Itu 5 rukun yang wajib untuk kita penuhi ketika kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Yang pertama adalah sighah, yaitu lafadznya harus kita lafadzkan. Yang kedua, diri kita sendiri yang membaca. Yang ketiga adalah kita berharap kepada Allah untuk melindungi kita. Dan yang keempat adalah kita berlindung dari godaan setan. Dan yang kelima, tujuan kita berlindung dari setan adalah agar selamat dari godaannya baik di dunia maupun di akhirat. Karena godaan setan itu ada 2 hal yang mendasar. Yang pertama adalah godaan dalam bentuk syahwat, dan yang kedua adalah godaan dalam bentuk syubhat, ya. Biasanya godaan syahwat ini kepada orang-orang yang tidak terlalu bersemangat dalam beribadah, ya. Orang-orang yang tidak terlalu bersemangat ibadah digoda melalui syahwatnya, dengan perempuan, dengan bermain game, dengan bermain yang lainnya, ya. Sehingga dia pun banyak melalaikan hal-hal yang wajib dia kerjakan kepada Allah, atau banyak melakukan kemaksiatan dari sisi syahwatnya. Adapun orang-orang yang semangat dalam beragama, semangat dalam beribadah, maka godaan setan itu dari sisi syubhat, kerancuan berpikir, ya, kerancuan berpikir. Seperti kalau kita sebutkan hal-hal yang bid'ah, ya, hal-hal yang baru di dalam agama ini, hal itu tidak lain dan tidak bukan dikarenakan fitnah atau was-was dari setan yang berbentuk syubhat. Dan ini malah yang lebih bahaya, karena dengan syubhat ini orang itu susah diharapkan untuk bertaubat. Karena bahaya dari syubhat ini, Mas, adalah seseorang itu menganggap yang baik itu buruk dan yang buruk itu baik. Kita melihat orang-orang atau anak-anak muda yang mereka berani meledakkan diri, membuat bom, ya. Orang-orang khawarij seperti ini, mereka ada tahapan-tahapannya untuk dibuat rancu cara berpikirnya. Seperti yang pertama, dijauhkan dari ulama-ulama yang benar, dijauhkan dari pemahaman-pemahaman Islam yang benar, karena mereka bersemangat dalam ibadah, bersemangat dalam beragama. Kemudian yang kedua, mereka mulai gencarkan, ya, kebencian-kebencian kepada kaum muslimin, kebencian-kebencian kepada pemerintah, ya. Hal-hal tersebut yang menjadikan seseorang kemudian membenci orang lain, membenci kaum muslimin yang lainnya yang tidak sepaham dengan dirinya. Kemudian yang ketiga, dia mulai memutarbalikkan tafsir dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah, karena dia sudah jauh dari ulama yang benar, sehingga lebih mudah lagi untuk disisipkan, ya, pemahaman-pemahaman yang salah. Sehingga ketika orang sudah terdoktrin dengan doktrin ini, dengan syubhat-syubhat seperti ini, maka dia lebih mudah, ya, karena dia bersemangat dalam beragama, tapi ternyata beragama dengan cara yang salah, maka hal itu termasuk dari godaan setan. Nah, godaan setan ada 2, yang pertama adalah syahwat, yang kedua adalah syubhat. Adapun syahwat ini masih bisa diharapkan dia bertaubat, karena banyak orang menjauhi dari syahwat ini. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah
Al-isti'adzatu laysat bi ayatin minal Qur'anil Karim. Isti'adzah itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bukan termasuk ayat dalam Al-Qur'an, ya. Al-isti'adzah laysat bi ayatin minal Qur'anil Karim. Sehingga seseorang di dalam membaca surat itu tidak ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi sebelum membaca diwajibkan atau disunnahkan dengan sangat, ya, untuk senantiasa membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kita masuk ke dalam makna dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang pertama adalah a'udzu, ya. A'udzu dari kata 'ada ya'udzu, 'udan wa iyadan, yang artinya adalah meminta perlindungan, meminta perlindungan. Disebutkan oleh Ibnu Faris, yadullu ala makna wahid wa huwa iltija'u ila syai', ya. Makna dari a'udzu adalah yaitu kembali kepada sesuatu atau berlindung kepada sesuatu. Ketika antum misalnya di tengah jalan kehujanan, ya, otomatis kita langsung berpikir untuk menepi, berteduh dan berlindung di bawah pohon atau di bawah toko yang ada terasnya dan yang lainnya. Atau bimakna astajiru wa ataharrazu wa asta'inu, ya, meminta tolong atau meminta keselamatan dan meminta perlindungan. Ini makna dari a'udzu. Kemudian Ibnu Katsir menyebutkan dalam makna a'udzu adalah wal iyadatu takunu lidaf'isy syarr. Iyadah itu untuk menolak keburukan, untuk menolak keburukan. Makanya di dalam Islam dibedakan antara isti'adah, isti'anah, istighosah, ya. Isti'anah itu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong kepada Allah. Kemudian istighosah adalah meminta tolong kepada Allah tapi dalam kondisi terpepet. Ya, dalam kondisi terpepet. Adapun isti'adah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian billah, ya, Allah itu salah satu nama-nama Allah yang paling agung. Bahkan semua nama-nama Allah itu disandarkan kepada nama Allah Subhanahu wa taala ini. Sebagaimana firman Allah, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan untuk Allah ada nama-nama yang baik. Maka nama-nama semua, nama-nama Allah yang baik itu mewakili dari Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Ismul A'dham, ya, nama yang paling agung. Kemudian asyaitan, minasyaitan, ya. Syaitan itu dari makna syatana yang artinya adalah ba'uda atau jauh. Atau jauh, ya. Dikatakan syatana, syaitan dikarenakan syaitan ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan lagi yang lain, asyaitan wa huwa kullu mutamarrid. Setan itu adalah semua yang membangkang, itu namanya setan. Ini makna yang kedua, setan adalah semua yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, itu setan. Khariju an ta'atillah, keluar dari ketaatan kepada Allah, minal jinni wal insi wad dawabi. Baik itu jin ataupun manusia ataupun binatang. Maka selama dia keluar dari ketaatan kepada Allah, maka itu adalah syaitan. Oleh karenanya Allah berfirman dalam surat Al-An'am yang menunjukkan setan itu bukan hanya jin saja. Al-An'am ayat 112 Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin." Dan kami jadikan setiap nabi itu punya musuh, Pak.
musuhnya dari kalangan jin dan manusia. Musuhnya adalah setan dari kalangan jin dan manusia. Kemudian juga Allah berfirman tentang orang-orang munafikin dalam surah Al-Baqarah ayat ke-14, wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ketika mereka kembali kepada setan-setan mereka, maksudnya apa? Pembesar-pembesar munafikin. Allah sebutkan pembesar-pembesar munafikin ini setan juga. Ya. Maka ini menunjukkan kalau setan itu dari kalangan jin dan juga dari kalangan manusia. Dan kita berlindung dari dua-duanya. Kalau dari kalangan jin, ya, sebenarnya lebih mudah. Cukup kita bacakan ayat kursi, isti'adah sudah pergi. Tapi kalau dari kalangan manusia, ya subhanallah ya. Mau antum bacakan ayat kursi berapa kali juga tidak akan hilang. Ya. Kemudian ar-rajim minasyaitonir rajim. Rajim artinya adalah marjum. Jangan kalau pernah dengar hukuman dirojam, yaitu hukuman untuk orang yang berzina dari kalangan kaum muslimin yang menikah, yang sudah menikah. Kalau berzina kepada perempuan lain, maka dia dirajam. Tubuhnya ditanam setengah badan, ya, kemudian dilempari batu sampai meninggal. Itu hukuman rajam. Maka setan ini marjum, yaitu yang dirajam. Dirajam dari dua hal, Mas. Baik secara perbuatan maupun secara lisan. Baik secara perbuatan maupun secara lisan. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat ke-20, 34 dan 35. Allah berfirman, qala fahruj minha fa innaka rajim. Keluarlah engkau iblis dari surga dan sesungguhnya engkau itu rajim, ya. Yaitu yang terlaknat. Wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin, dan sesungguhnya untukmu laknat sampai hari kiamat. Apa artinya laknat? Laknat artinya adalah al-bu'du min rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Al-Mulk juga disebutkan bahwasanya setan itu dilempari dengan bintang-bintang yang ada di langit. Allah berfirman, "Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin." Kami jadikan bintang-bintang itu sebagai masabih. Masabih itu ini, Pak. Lampu-lampu di langit, dan juga rujuman untuk pelempar setan. Ya, kalau ada setan yang mencuri kabar dari langit, maka dilempar dengan bintang-bintang tersebut. Sedangkan rujuman kaulan, ya, adalah secara lisan, yaitu setan itu dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat. Ya. Dan laknat itu jauhkan dari rahmat Allah, dijauhkan dari kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ahkamul isti'adah, hukum-hukum terkait dengan isti'adah atau ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Makanul isti'adah minal qiraah. Kapan dibaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim ketika membaca Al-Qur'an? Di situ ada dua pendapat. Yang pertama dibaca sebelum membaca Al-Qur'an, yang kedua dibaca setelah membaca Al-Qur'an. Tentunya kita heran, ya, kok ada yang berpendapat dibaca setelah membaca Al-Qur'an. Ternyata yang berpendapat dibaca setelah kita membaca Al-Qur'an, ya, seperti Hamzah, Abu Hatim, dan juga Abi Hurairah, Muhammad ibnu Sirin, Ibrahim an-Nakhai, dan ulama-ulama yang lainnya, mereka mengatakan kenapa dibaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim setelah membaca Al-Qur'an? Untuk menghindari rasa sombong pada diri manusia, agar setelah ngaji kita tuh nggak merasa sombong. Ya. Disebutkan di sini wahtajja ba'duhum li hadzal qawli bi anna al-isti'adata ba'dal qira'ati tadfa'ul i'jab ba'dal faraghil qira'ah wa takunu sababan listifadati minat tilawah. Jadi yang pertama agar tidak sombong, yang kedua agar kita bisa mengambil manfaat dari Al-Qur'an yang kita baca tadi.
Makanya kenapa mereka berpendapat dibaca setelah ngaji. Kemudian yang kedua, jumhur. Adapun pendapat jumhur adalah pendapat ulama secara menyeluruh, atau sebagian besar ulama mengatakan ala annal isti'adata masyru'ah qabla al-qiraah, dibaca sebelum ngaji, Mas. Jadi baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebagaimana yang kita ketahui dibaca sebelum kita mengaji. Ini sebagaimana firman Allah, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Kalau engkau membaca Quran, maka mulailah dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan itu senada dengan surat Al-An'am, wa idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kalau mau salat maka cucilah wajah kalian dan tangan kalian sampai pergelangan atau sampai siku. Ayat ini sama menggunakan fi'il madhi, walaupun menggunakan fi'il madhi tapi dilakukan sebelum dia sholat. Jadi wudu itu nggak mungkin setelah sholat, tapi sebelum sholat karena menjadi syarat sah sholat. Begitu juga isti'adah dibaca sebelum membaca Al-Quran. Dan ini yang mendekati kebenaran sesuai pendapat sebagian besar dari kalangan para ulama. Kemudian wattafaqal qurra'u ala masyru'iyyati ta'awudz qabla al-basmalah. Dan hukum yang kedua adalah isti'adzah, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim dibaca sebelum membaca bismillah. Baik di salat maupun ketika membaca Al-Qur'an. Jadi kalau salat kita juga membaca isti'adzah dengan suara yang lirih atau suara yang pelan. Kemudian yang ketiga, hukumnya ketika membaca Al-Qur'an di dalam salat atau di luar salat. Pendapat yang paling kuat kalau kita sebutkan perbedaannya banyak wa jumhur ahlul ilmi minas sahabah wat tabi'in wa man ba'dahum ala anna al-isti'adah mustahabbah qabla kulli qira'atil Qur'an sawa'un kana dzalika fi shalah aw kharijiha. Bahwasanya membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu sunnah sebelum membaca Al-Qur'an, baik ketika salat maupun di luar salat. Jadi kalau lupa salat tidak membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, salatnya masih sah, masih benar. Karena itu hanya hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Kemudian yang keempat, hal yata'awwadu kulla raka'ah, apakah kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim setiap rakaat, Mas? Kalau misalnya kita ada 4 rakaat, apakah setiap rakaat kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Jawabannya adalah aktsaru ahlil ilmi ala anna al-qira'ata shalah kulliha ka qira'atil wahidah yakfi fiha al-isti'adatu marrah wahidah fi raq'atil ula. Bahwasanya cukup bagi seorang yang mengerjakan salat itu membaca isti'adah pada rakaat yang pertama. Minhum Atha, ini pendapatnya Imam Atha. Wal Hasanul Basri wan Nakhai wath Tsauri. Kemudian wa in nasiya ay yata'awwadha fi raq'atil ula, kalau lupa dia baca isti'adzah pada rakaat pertama, maka boleh di rakaat kedua sebagaimana pendapat Imam Asy-Syafi'i. Kemudian yang kelima, hukumnya itu jahr atau israr. Israr itu lirih atau baca pelan, maka dhahaba ba'dul qurra illa annal qari' yusrun bil isti'adzah, yaitu dibaca dengan pelan. Baik di luar sholat maupun ketika sholat. Maksudnya kalau ngaji di luar sholat boleh dibaca pelan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian membaca Al-Quran. Kemudian kapan kita disyariatkan untuk membaca isti'adah selain sebelum membaca Al-Quran dan juga mengerjakan sholat? Yang pertama adalah ketika membaca Al-Quran. Yang kedua, indah husulin nazghun minasyaitan wa waswasatil insan. Ketika kita ada waswas, bisikan sholat, jenengan sholat, ada bisikan. Karena memang syaitan itu tugasnya adalah ketika seseorang sholat menggodanya dengan mengingatkan sesuatu.
Oh iya, kuncinya di sana, bukunya di sana, HP-nya di sana, kemudian chargernya di sana. Itu biasanya ingatnya malah ketika pas sholat. Ya. Dan itu disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, idza nudiya lis-salati adbara syaitanu wa lahu duratun hatta la yasma'at ta'dzin. Kalau lagi adzan, itu setan lari sampai terkentut-kentut, ya, agar tidak mendengarkan suara adzan. Fa idza qudiya nida'u aqbal. Tapi ketika adzan sudah selesai, setan kembali lagi ke masjid, ya. Ke orang-orang yang masuk masjid tidak berdoa dengan berlindung dari setan. Hatta idza thuwiba bis salati adbar. Maka ketika salat sudah didirikan, setan itu malah mendekat lagi. Hatta idza qudiyat tathwibu aqbal hatta yakhtira bainal mar'i wa nafsihi yaqulu udkur kada lima lam yakun yadhkur. Maka ketika orang itu sedang dalam kondisi salat, setan datang dan menyampaikan, sebutlah ini, ingatlah itu, apa-apa yang dia tidak ingat di luar salat. Subhanallah, ya, godaan setan. Hatta yadhillu ar-rajula la yadri kam shalla. Makanya sampai orang itu tidak ingat sudah berapa rakaat dia salat. Ini rakaat ketiga atau keempat, ya. Sampai dia tidak ingat karena terganggu konsentrasinya oleh setan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Aku ajarkan kepada kalian, ya, sebuah doa. Kalau doa ini dibaca, maka akan hilang waswasah tersebut. Adalah kul, katakanlah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Katakanlah, aku berlindung dari setan yang terkutuk. Kemudian meludah atau meniup, ya, sebelah kiri 3 kali. Bukan meludah dengan ludah, Mas, ya, tapi dengan tiupan ke kiri 3 kali. Itu yang dianjurkan kalau ada waswasah ketika sholat. Dan kalau jenengan sholat di tempat umum yang kira-kira banyak orang awam belum mengerti, ya cukup isti'adah saja, ya. Tidak perlu meniup ke sebelah kiri, nanti repot, ya. Tapi kalau orangnya sudah pernah ngaji, kira-kira santri, ya, atau mengetahui tentang dalil ini, ya tidak masalah diamalkan. Kemudian yang selanjutnya, kelima, adalah ketika marah. Ketika marah, ya, marah itu datangnya dari syaitan. Maka itu juga dianjurkan ketika orang marah itu untuk satu, ya, duduk. Kalau dia berdiri, dia duduk. Kalau dalam duduk marah, dia berbaring. Maka itu bisa meredakan marah. Cara yang lain adalah dengan berwudu. Ya. Dengan berwudu dilanjutkan dengan sholat. Tapi Masya Allah, ya, kalau orang lagi marah-marahnya kok sholat, subhanallah, itu berat sekali, Mas, ya. Kita mau marah sama istri ternyata harus sholat, ya, itu bisa mengurangi rasa marah kita. Karena kalau orang sudah marah itu lebih banyak yang dia sesali daripada yang dia ingin sampaikan, ya. Karena tentunya keburukan-keburukan dari pasangan misalnya itu akan disampaikan secara terbuka, ya. Sehingga anjuran Nabi ketika marah itu adalah untuk mengucapkan isti'adah juga, salah satunya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian yang keenam adalah indama yarol insanu ru'yan yakrahuha. Ketika manusia melihat mimpi yang buruk. Mimpi yang buruk. Rasulullah bersabda dalam riwayat Imam Bukhari, ar-ru'ya minallah, mimpi itu dari Allah. Wal hilmu minasyaitan. Dan juga hilmu, ya, mimpi yang tidak jelas atau mimpi yang keburukan itu datangnya dari syaitan. Fa idza ra'a ahadukum syai'an yakrahu falyanfuth an yasarihi thalathan. Kalau seorang melihat mimpi yang buruk, hendaknya dia, ya, meludah atau meniup ke arah kiri 3 kali, wa yata'awwadu min syarriha. Kemudian dia isti'adah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa innaha lan tadurruh. Maka dengan hal itu tidak akan membahayakan mimpinya. Dan jangan ceritakan, Mas, mimpinya, ya. Karena mimpi itu tidak akan, ya, kalau dari setan, mimpi tidak akan jadi kenyataan sampai kita menceritakannya. Mimpi buruk jangan diceritakan kepada siapa-siapa, cukup kita simpan sendiri. Apalagi sampai dibuat status, ya. Bahaya. Karena ada orang-orang di luar sana yang membenci kita, yang berharap hal itu terjadi.
Makanya sebaiknya tidak diceritakan. Kemudian kalau bisa berpindah tidurnya, wa yatahawwalu an janbihi alladhi kana alaihi. Sebelumnya menghadap kanan, menghadap kiri atau terlentang, ya, atau pindah tempat tidurnya. Kemudian ketika masuk masjid, itu juga dianjurkan. Yang ketujuh, ketika masuk masjid. An Amr bin al-As radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza dakhala al-masjid qala a'udzu billahil azim biwajhihil karim min wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Yang artinya adalah aku berlindung, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan kekuasaannya yang dari dulu dari godaan setan yang terkutuk. Atau Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Doa ketika masuk ke dalam masjid. Dan ketika keluar, Allahumma asimni minasyaitonir rajim. Ya Allah, jagalah aku dari godaan setan. Ini masuk masjid, ya, tempat yang mulia, tempat kita ibadah, sholat, mengaji, tapi tetap dianjurkan untuk membaca ta'awudz. Kemudian yang ke-8, ketika mendengar suara himar atau lolongan anjing. Alhamdulillah di Indonesia tidak ada khimar, ya, atau keledai. Kalau lolongan anjing, maka kita dianjurkan untuk isti'adzah. Rasulullah bersabda di dalam riwayat Bukhari, "Idza sami'tum siyahat dikah fasallallahu min fadlih." Kalau antum dengar, ya, suara ayam, ya, di malam hari, maka mintalah rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang turun adalah malaikat. Fa innaha ra'at malakan, karena ayam itu berarti melihat malaikat, ya. Wa idza sami'tum nahiqil himar fata'awwadu billahi minasyaitonir rajim fa innahu ra'a syaitan. Tapi kalau kalian melihat suara himar, suara keledai atau lolongan anjing, maka mintalah perlindungan kepada Allah karena mereka melihat setan. Ya. Kemudian yang ke-9 adalah inda nuzulil manzil. Ketika singgah di suatu tempat. Rasulullah bersabda, "Man nazala manzilan," barang siapa singgah di suatu tempat, ya, kemudian dia membaca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari keburukan makhluk-makhluk Allah, lam yadhurruhu syai', maka dia tidak akan mendapatkan bahaya apapun. Masya Allah. Kemudian yang ke-10, inda dukhulil khala, ketika masuk ke dalam kamar mandi. Kamar mandi punya kita sendiri, ya, tiap hari kita yang masuk bersihkan, tapi tetap kalau masuk harus berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, dari setan yang laki-laki maupun setan yang perempuan. Kemudian yang ke-11, indama yajidul insanu waja'an fi jasadih, ketika manusia mendapatkan rasa sakit di tubuhnya, Pak. Nah ini penting, ya, apalagi perawat, insyaallah. Ketika mendapatkan rasa sakit di tubuhnya, maka Rasulullah bersabda, ya, sebagaimana hadis disampaikan oleh Imam Muslim, "Dha' yadaka 'alal ladzi ya'lam min jasadik." Letakkan tangan kananmu di tempat yang sakit, ya. Kemudian waqul, katakanlah bismillahi thalathan. Bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Waqul sab'a marrat. Kemudian bacalah 7 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ya. Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau dan kemampuanmu, yaitu kemampuan Allah Subhanahu wa taala, dari keburukan yang aku dapatkan dan yang akan aku dapatkan. Maksudnya keburukan sekarang, lukanya ini, penyakitnya ini, dan keburukan luka ini yang akan datang. Ya. Bismillah 3 kali. Kemudian 7 kali a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir, dari keburukan apa yang aku dapatkan dan apa yang akan dihasilkan dari penyakit ini, ya, maka ketika sakit. Yang ke-12 adalah inda shabahi wal masa wa indan naum, doa pagi dan petang, Pak, ya, dan ketika hendak tidur.
Kemudian yang ke-13 adalah indal faza'i minan naum, ketika merasa takut ketika tidur. Jadi ketika tidur nggak bisa tidur, ada perasaan was-was, galau, ya, maka dianjurkan idza fazi'a ahadukum minan naumi, jika salah seorang kalian takut ketika mau tidur, maka hendaknya dia mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syaitan wa ayyahdurun. Yang artinya adalah aku berlindung denganmu dari keburukan diriku. Afwan. Aku berlindung dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna dari kemarahan-Mu ya Allah, dan juga dari keburukan hamba-hamba-Mu, dan juga dari gangguan setan dan dari kehadiran mereka. Jangan sampai hadir di tengah-tengah kita. Makanya berdoa dengan doa ini yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud. Kemudian yang ke-14, yang terakhir di sini disebutkan adalah ketika kita memiliki seorang anak. An Ibnu Abbas, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala kana an-nabiy yu'awwidul Hasan wa Husain. Kebiasaan Nabi itu melindungi Hasan dan Husain dengan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan inna abakuma kana yu'awwidu biha Ismail wa Ishaq. Sesungguhnya ayah kalian, yaitu Nabi Ibrahim, itu senantiasa membacakan doa ini kepada Ismail dan juga Ishaq, yang kedua-duanya adalah anaknya Nabi Ibrahim. Doanya adalah a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wahamah wa min kulli ainin lamah, ya. Yang artinya adalah aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari godaan setiap setan, ya, dan dari setiap ain. Ain itu penyakit yang ditimbulkan atau keburukan yang ditimbulkan dari kedengkian seseorang. Dari kedengkian seseorang. Jadi misalnya kita posting di media sosial ya, foto anak kita atau mobil atau kendaraan kita, kemudian ada orang ingin ya, dengki, maka hal itu bisa menjadikan sebab ain tadi. Mobilnya terbakar atau rusak atau anaknya penyakit ya. Makanya kenapa banyak ulama itu melarang kita untuk memposting hal-hal yang kita miliki di media sosial agar tidak terkena ain. Kemudian juga yang ke-15 tidak ada dalam kitab ini adalah ketika pergantian setiap bulan. Jadi ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah dan dilakukan oleh para sahabat. Dan doa ini hampir-hampir ya, jarang diketahui oleh kaum muslimin. Dari Abdullah bin Hisham, beliau menceritakan kan ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'allamuna hadzal du'a kama yata'allamuna al-Qur'an fi kulli syahrin aw sanatin. Dulu sahabat Nabi itu belajar doa ini seperti belajar Al-Qur'an pada setiap bulan dan setiap tahun atau setiap tahun. Doanya adalah Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal aman wassalamati wal islam wa jiwari minasyaitan wa ridwani minar rahman. Jadi kalau kita masuk bulan baru ya, sekarang tanggal 28 Muharram misalnya, nanti tanggal 1, 2, 3 Safar kita lihat hilal, nah, kita berdoa kepada Allah. Yang artinya ya Allah, semoga bulan ini masuk kepada kami dengan penuh keamanan. Aman, semuanya normal ya. Dan juga iman agar kita tetap bisa beriman kepada Allah. Wassalamah, dengan penuh keselamatan. Jangan ada yang sakit lagi, jangan ada yang meninggal lagi, dengan salamah. Wal Islam, agar kita tetap Islam. Kemudian wajiwari minasyaitan adalah dijauhkan dari godaan setan dan juga mendapatkan ridwan atau ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi beberapa anjuran tentang ta'awud atau beristi'adah. Sebenarnya masih banyak pembahasan tentang alamul jinni wal syaitan ya, tentang dunia jin dan dunia setan. Ada 191 halaman Mas ya. Tentunya tidak bisa kita kaji semuanya ya, membutuhkan waktu yang panjang. Yang intinya adalah yang terakhir kita ringkas insyaallah
dari beberapa hal yang bisa melindungi diri kita dan keluarga kita dari setan selain membaca ta'awudz tadi adalah yang pertama bil imani wal amali salih wal luzumi kitabi was sunnah, ya, adalah dengan iman dan beramal saleh, ya, iman yang benar, beramal saleh yang benar. Kemudian taat kepada Allah dan bertawakal kepada Allah. Dalilnya dalam surat An-Nahl ayat 99. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Setan itu tidak bisa membuat tipu daya kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Kemudian yang kedua, jadi yang pertama iman dan beramal soleh serta tawakal. Yang kedua adalah al-bu'du 'anil ma'asillah, yaitu jauh dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi kemaksiatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat adalah mulazamatu qiraatil Quran, ya, kita terus menerus kalau bisa istiqomah baca Al-Quran di rumah kita agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, la taj'alu buyutakum qubura fa inna syayatina yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan, karena sesungguhnya setan itu lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Makanya salah satu sunnah untuk meninggali rumah yang baru dibangun atau baru terbeli adalah dengan dibacakan surat Al-Baqarah, ya. Tapi harus continue, terus menerus. Yang kelima adalah mulazamatul adkar wal adiyah wal auradil muwadhabatil yaumiyah, yaitu konsisten membaca wirid setiap hari, doa pagi dan petang, keluar rumah, masuk rumah, makan, minum, ya. Itu akan terjaga dari setan. Kemudian yang keenam, ayat ja'alal muslimu syai'an minas salatin nawafil fi baitih, menjadikan sebagian salat sunnah itu di rumah, Mas. Bukan salat wajibnya, okay? Salat sunnahnya kalau bisa sebagian di rumah, ya. Rasulullah bersabda, afdhalus shalah salatul mar'i fi baitihi ilal maktubah. Sebaik-baik salat adalah di rumah, ya. Sebaik-baik salatnya seseorang di rumahnya kecuali salat wajib. Karena salat wajib yang paling baik adalah di masjid. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, imsaku anil fudulin nadhar wa kalami wa ta'ami wa muhalatatil anam fa inna syaitana innama yatasallatu ala bani adam wa yanalu minhu ghirdahu min hadhil abwab, yaitu mencukupkan diri atau menjaga diri dari, ya, fudulun nadhar, mengumbar pandangan, wa fudulul kalam, banyak bicara, wa fudulut ta'am, banyak makan, ya. Wa fudul mukhalatah, banyak bergaul, ya, atau tidak mensaring dari teman-teman yang baik, karena situlah pintu-pintu setan akan masuk. Insyaallah pada lain kesempatan akan kita kaji lagi lebih mendalam tentang alimul jinni wasyayatin, ya, dunia jin dan juga setan, yang intinya adalah setan itu ada dan kita tidak boleh sombong kita bisa mengalahkan mereka, tapi kita butuh perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa mengalahkan atau menjauhkan diri kita dari keburukan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita, melindungi keluarga kita, dan melindungi seluruh kaum muslimin dari godaan setan, baik itu syubhat maupun syahwat. Demikian yang bisa kami kaji. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kajian cara benar melindungi diri dari setan, Ustaz Abdul Jalam LC. Barangkali ada pertanyaan dari teman-teman semua, kami persilakan. Kalau tidak ada nanti saya ambil. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pertanyaan Ustaz terkait Rasulullah tadi kan mendoakan Hasan dan Husain. Nah, orang-orang tua kita dulu kalau ngundang anaknya itu kan, kebetulan saya ada lagi punya bayi Ustaz umur 2 bulan. Kadang kalau lagi rewel itu kebetulan orang tua itu bilang watok masolawat gitu. Nah itu apakah benar dan itu apakah ada dalilnya? Terus kira-kira yang sesuai sunnah, yang sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu doanya seperti apa, dan apakah benar sholawat itu ada dalilnya atau gimana saja? Terus kalau mudang itu sebaiknya gimana? Kalau mudang bayi kan karena kita kan apakah boleh menggunakan bahasa daerah kita sehari-hari, bahasa Jawa, ataukah ada yang dicontohkan gitu? Makasih Ustaz. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apakah ada syariatnya tentang mengundang bayi dengan sholawat? Allah alam, sampai saat ini saya belum menemukan referensi dari para sahabat atau para ulama tentang mengundang bayi dengan sholawat. Tapi apakah boleh? Boleh. Kalau bolehnya boleh. Yang tidak boleh kita menganggap sholawat itu sebagai tuntunan Nabi. Maksudnya dari Nabi ada. Tapi kita boleh bersolawat ketika menggendong bayi dalam rangka yang hanya bersolawat saja. Kemudian kalau doa ketika bayi nangis, ya itu kalau saya juga punya bayi umur 3 bulan. Itu kalau saya sendiri, saya memperbanyak la haula wala quwata illa billah ketika menggendongnya. Karena saat ini doa yang diajarkan oleh Rasul kepada sahabat untuk memudahkan urusan-urusannya. Kemudian bahkan kalau jenengan punya sedikit hafalan, misalnya 30, 29 itu sambil dibacakan hafalan itu masya Allah lebih bagus lagi. Kemudian ada pun doa yang tadi yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Hasan dan Husain itu dibaca ketika menjelang anak mau tidur, kita bacakan doa tersebut. Kemudian boleh nggak kalau kita dengan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia seperti menimang-nimang bayi, ya, selama maknanya itu tidak salah, kemudian tidak diiringi musik, tapi hanya dengan lisan kita saja, tidak masalah insya Allah. Mungkin ada lagi. Kalau tidak ada, ini real di lapangan Ustaz. Ini kebetulan, bukan kebetulan ya, kebetulan saya sebagai penanggung jawab ruangan COVID di Rumah Sakit Polisian di Bengkulu. Ini saya observasi ini di hari ke-5 sampai dengan ke-8. Itu masa inkubasi COVID itu kan isolasi di rumah sakit itu kan 14 hari. Di hari ke-5 dan ke-8 itu rata-rata, tidak semua, itu terjadi kegelisahan pasien, was-was sehingga terjadi sulit tidur. Tidak tahu, banyak alasannya, kan ada yang takut nanti bablas meninggal dunia atau apa, yang jelas perasaan was-was dan takut dan sebagainya. Dan ini sudah diterapi obat penenang dari dokter itu sudah ada Pak, kita konsultan. Akan tetapi rata-rata itu hasilnya kurang, jadi masih jadi itu hampir semua, walaupun ada yang dengan tersebut bisa teratasi. Terus yang kedua tadi disampaikan mengenai ain, apabila kita memposting kepunyaan kita, ini apabila tujuannya untuk jualan gimana? Contoh ya, saya ini kan mempunyai hobi itu tanaman hias yang saya koleksi, yang dan itu harganya juga lumayan mahal saat ini lagi tren. Terus itu saya posting dengan niat itu untuk jualan. Itu apakah bisa terkena ain atau gimana? Terima kasih. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang pertama tadi pertanyaannya di mana Pak? Pertanyaannya untuk pasien COVID
Nah, ini rata-rata di hari ke-5 dan 8 itu terjadi kegelisahan, terjadi rasa sulit tidur. Pokoknya pasien itu rata-rata gelisah itu hampir saya observasi, walaupun tidak semua. Saya tidak menjustis semua pasien. Apa yang harus saya lakukan untuk menenangkan pasien tersebut? Apakah ada saya anjurkan baca apa atau untuk anjuran agar pasien itu bisa tenang ya, itu seperti berarti muncul dari pola pikirnya, dan pola pikir itu tentu dipengaruhi dengan lingkungannya, pendidikannya, umurnya, permasalahan di rumah dan lain sebagainya, maka bisa memicu kepada kegelisahan dan juga kecemasan yang berlebihan. Apalagi pasien kalau di rumah sakit, ya kita sendiri di rumah itu banyak menemukan pasien mau isolasi mandiri. Kenapa nggak mau rumah sakit? Karena takut di COVID kan, takut diberikan obat yang berlebihan dan seterusnya. Pikiran seperti ini kan muncul ya, karena mereka mungkin tidak tahu padahal di rumah sakit benar-benar dijaga atau benar-benar diberikan pelayanan yang maksimal. Maka ya solusinya harus dijelaskan yang pertama kepada pasien itu tentang COVID itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah kita menumbuhkan rasa tawakal kepada pasien tersebut. Mati itu pasti ya, adapun besok, nanti, lusa atau mendatang itu hanya hitungan waktu saja ya. Sekarang mungkin panjenengan, besok bisa saya, besok lusa bisa yang lain, bahkan mungkin dokternya mati lebih dulu daripada pasiennya, itu banyak. Maka sekarang fokus, banyak berpikir saja ya, kemudian banyak bersolawat, banyak istighfar. Hal itu malah akan menambah imun, karena dengan kita bertawakal, positive thinking ya, akan menambahkan menambahkan imun tubuh kita. Jadi dari dua sisi. Yang pertama mungkin ketakutan mereka dengan COVID itu sendiri. Yang kedua karena mungkin nggak punya basic dari agama, jadi perlu kita tekankan masalah tawakal, masalah kematian, dan seterusnya. Ada pun yang kedua tadi, apa tuh? Untuk memposting banyak untuk bisa terkena aib. Ya. Untuk yang kedua adalah posting. Sebenarnya kalau kita posting apa yang kita miliki, tapi kita tentunya senantiasa menjaga diri kita dan keluarga kita dengan doa pagi dan petang, itu insya Allah tidak bermasalah, karena sudah mencakup kita berlindung dari keburukan ain itu sendiri. Terlebih lagi kalau untuk jualan ya tidak masalah ya, karena kan seseorang juga butuh untuk melihat barang yang akan dia beli dan seterusnya. Insya Allah tidak masalah selama kita terus menjaga diri kita dan keluarga kita dengan adkar, coba dan masa itu yang paling utama. Nggak tahu insya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya, ini mungkin terkait soal rumah tangga. Karena kan di zaman sekarang ini kan sangat mudah sekali nih kita temukan berita soal maraknya perceraian dan sebagainya. Nah, sementara perceraian itu kan hal yang sangat dibenci. Nah, sementara dari sisi tadi masalah kayak gangguan syaitan, bahwa memang tujuan syaitan itu adalah untuk supaya pasangan ini adalah bercerai, karena ini adalah semacam kayak prestasi ya Ustaz. Nah, bagaimana kita mungkin yang sudah berkeluarga atau yang akan berkeluarga itu berlindung dari godaan ketika sedang menjalin rumah tangga atau akan menjalin rumah tangga itu Ustaz. Jadi apakah ada mungkin amalan apa yang kita harus lakukan, atau mungkin bagaimana cara kita untuk menghindari supaya godaan yang seperti itu dijauhkan dari warga kita Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang benar ya, di dalam hadis Muslim itu menyebutkan adalah kerajaan setan itu di atas air atau di atas laut, kemudian menyuruh pasukan-pasukannya untuk menyesatkan manusia,
ketika ada manusia, ketika ada setan yang datang mengatakan saya bisa menjadikannya bermaksiat ini, bermaksiat itu, setan mengatakan bagus, maksudnya tidak masalah. Tapi ketika ada setan datang, saya bisa menceraikan saya bisa menceraikan suami dengan istrinya, maka baru setan memuji setan tersebut, atau iblis memuji setan tersebut, ya, na'am anta, kamulah yang paling baik. Maka prestasi besar setan adalah menjauhkan suami dari istrinya atau bahkan sampai menceraikannya. Untuk itu, para teman-teman yang mau menikah atau yang baru menikah, solusi menghadapi godaan setan dalam pernikahan adalah dengan ilmu. Maksudnya dengan ilmu adalah seorang laki-laki, calon suami harus mengerti, mengilmui tugas-tugas dia, hak dan kewajibannya sebagai suami. Sang istri juga harus paham apa hak dan kewajiban dia sebagai seorang istri. Terkadang masalah dalam keluarga itu muncul karena suami dengan istri tidak tahu kewajiban masing-masing. Suami dengan istri tidak tahu kewajiban masing-masing. Misal kewajiban suami adalah mencari nafkah, tapi ternyata suami juga membebani kepada istri untuk mencari nafkah juga. Maka ini harusnya ya suami mengerti kewajiban mencari nafkah adalah hanya untuk suami saja. Sedangkan istri kewajibannya hanya satu, taat. Suami bilang A, selama ketaatan itu di atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka biasanya ya perceraian itu muncul karena memang suami dan istri tidak mengerti hak dan kewajiban mereka. Makanya para calon suami yang mencari istri, yang paling penting adalah fahtar bidzati din taribatnya, dan cari yang dari sisi agamanya, ya, maka hal itu akan mendatangkan keberkahan atau kebaikan. Begitu juga istri, kalau mencari suami dari sisi akhlak dan juga agamanya, Kemudian juga dalam hadis Muslim itu menyebutkan adalah kerajaan setan itu di atas air atau di atas laut, kemudian menyuruh pasukan-pasukannya untuk menyesatkan manusia. Ketika ada setan yang datang mengatakan saya bisa menjadikannya bermaksiat ini, bermaksiat itu, setan mengatakan bagus, maksudnya tidak masalah. Tapi ketika ada setan datang, saya bisa menceraikan saya bisa menceraikan suami dengan istrinya, maka baru setan memuji setan tersebut, atau iblis memuji setan tersebut, ya, na'am anta, kamulah yang paling baik. Maka prestasi besar setan adalah menjauhkan suami dari istrinya atau bahkan sampai menceraikannya. Untuk itu, para teman-teman yang mau menikah atau yang baru menikah, solusi menghadapi godaan setan dalam pernikahan adalah dengan ilmu. Maksudnya dengan ilmu adalah seorang laki-laki, calon suami harus mengerti, mengilmui tugas-tugas dia, hak dan kewajibannya sebagai suami. Sang istri juga harus paham apa hak dan kewajiban dia sebagai seorang istri. Terkadang masalah dalam keluarga itu muncul karena suami dengan istri tidak tahu kewajiban masing-masing. Misal kewajiban suami adalah mencari nafkah, tapi ternyata suami juga membebani kepada istri untuk mencari nafkah juga. Maka ini harusnya ya suami mengerti kewajiban mencari nafkah adalah hanya untuk suami saja. Sedangkan istri kewajibannya hanya satu, taat. Suami bilang ya, selama ketaatan itu di atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka biasanya ya, perceraian itu muncul karena memang suami dan istri tidak mengerti hak dan kewajiban mereka. Makanya para calon suami yang mencari istri, yang paling penting adalah fahtar bidzati din taribatnya, cari yang dari sisi agamanya, ya, maka hal itu akan mendatangkan keberkahan atau kebaikan. Begitu juga istri, kalau mencari suami dari sisi akhlak dan juga agamanya, Kemudian juga salah satu sebab perceraian yang lain dari suami dan istri muda atau suami dan istri yang masih baru, ya, pasutri itu adalah mungkin dulunya punya
mantan, punya kekasih simpanan atau yang lainnya, sehingga bisa terjadi perselingkuhan kemudian berujung kepada perceraian. Maka solusinya tadi ya, kembali kepada agama. Yang pertama, seorang suami dan istri harus mengerti dan mengetahui hak mereka masing-masing, dan itu penting, itu sangat penting. Hak dan kewajibannya ini sangat penting. Jangan sampai suami menuntut istrinya harus melakukan kewajibannya tanpa suami melakukan kewajibannya. Juga sebaliknya, istri menuntut suami untuk melakukan kewajiban, harus ada makanan, rumah, dan lain sebagainya, padahal istri juga tidak melakukan kewajibannya. Maka harus sama, seimbang antara hak suami dengan istri. Yang kedua adalah harus kita pahami bahwasanya ya, istri kita bukan bidadari dan kita bukan malaikat. Pasti ada salahnya. Pasti ada salahnya. Makanya firman Allah apa? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah wanita-wanita itu dengan cara baik. Wa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Istri itu Mas, pasti ada salahnya. Nggak mungkin istri itu lurus, kencang, nggak mungkin. Pasti ada bengkoknya. Ini harus dipahami oleh laki-laki. Jadi ketika istri salah, ya, kita sebagai suami harus ya memaafkan, memaklumi, ya, untuk bisa memberikan pengertian dengan cara yang baik. Kalau ada dari istri sesuatu yang tidak kita sukai, pasti ada hal-hal lain yang kita sukai dari istri kita. Makanya solusinya kalau bacaan tertentu tidak ada banyak. Tapi ada adalah dengan terus kita memupuk ilmu di dalam keluarga kita, dan juga kita sampaikan bahwasanya keluarga suami dan istri kemudian dengan Allah itu adalah bentuknya segitiga ya. Semakin orang dekat kepada Allah, baik dari suami maupun istri, maka semakin dekat. Makanya ketika khitbah, ketika nazar, jadikan visi dan misi menikah itu adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan urusan duniawi yang akan kita tinggalkan. Tapi kalau visi dan misinya adalah Allah, ya, surga, anak-anak bisa menjadi soleh, itu insya Allah akan menjadi keluarga yang langgeng. Demikian mungkin ya, itu pembahasannya panjang lagi. Mengatakan, Terima kasih, alhamdulillah cukup interaktif sekali dengan kajian sore ini Ustaz Abu Umam LC. Saya selaku pembawa acara pada sore hari ini, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, tempat yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.